Shalom, Sobat DCC terkasih. Saya Francisca Dwi Untari dari Paroki Santa Maria Regina Purbowardayan, Surakarta. Di sini saya akan menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan yang diberikan untuk keluarga saya. Saya dan suami adalah tunanetra dan saya mempunyai 2 orang anak laki-laki yang juga tunanetra. Di sini kami akan menyaksikan perjalanan hidup keluarga kami yang semula keadaan sangat tidak menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan karena kami yang suami istri tunanetra mempunyai 2 orang anak yang juga tunanetra. Meskipun yang besar low vision, ada sisa penglihatan sekitar 80-90%. Namun yang kecil total seperti saya. Saat kami menikah, setahun kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia menderita katarak, lalu dioperasi 3 kali. Dan pada operasinya yang ketiga dia diberi lensa tanam sehingga dapat melihat sekitar 80 atau 90%. Waktu itu saya sangat bersedih. Bagaimana tidak, kami yang sepasang suami istri tunanetra mempunyai anak yang tunanetra juga. Namun kami mencoba menerima garis takdir yang diberikan Tuhan buat kami. Dan kami waktu itu berniat untuk tidak memiliki anak lagi karena saya takut dan kasihan kalau anak kami yang kedua juga akan mengalami hal yang sama seperti kami. Namun Tuhan berkehendak lain. 6 tahun kemudian lahirlah anak kami yang kedua. Semula ia lahir normal. Ketika dicek dengan alat apapun, dia memang lahir normal. Namun 5 bulan kemudian terlihat titik kuning di mata kirinya, dan itu ditengarai sebagai gejala tumor. Akhirnya dengan berat hati, dokter menyarankan untuk mata kirinya diambil saja supaya tidak menular ke yang kanan. Dan dengan sedih, akhirnya saya bersama suami sepakat untuk merelakan mata kiri anak kami diambil. Waktu itu kami juga tidak menyangka kalau 10 bulan kemudian timbul bintik seperti mata kirinya. Di mata kanannya ada bintik kuning seperti bintang. Dan itu juga dikatakan sebagai tumor. Semula kami mempertahankan itu dengan obat-obat dari dokter, namun tidak berhasil. Dan mata kanan anak saya semakin membengkak. Lalu akhirnya dokter menyarankan untuk diambil saja, karena kalau tidak nanti kemungkinan bisa menjalar ke otaknya. Dan dengan berat hati kami mengiyakan saran dokter. Akhirnya anak kami yang kedua tidak memiliki bola mata. Saya sedih, hati saya hancur. Dan waktu itu saya untuk yang kedua kalinya protes sama Tuhan. Kenapa anak saya yang pertama sudah tunanetra, kami suami istri tunanetra, dan anak kami yang kedua pun mengalami hal yang sama. Betapa tidak adilnya Tuhan. Saya protes dan saya hampir tidak kuat menjalani semuanya. Sampai-sampai saya mencoba bunuh diri. Namun sebelum saya sempat menancapkan pisau di ulu hati saya, tiba-tiba ayah mertua saya datang dan merebut pisau. Lalu beliau berkata, "Kamu jangan seperti itu. Kalau kamu melakukan itu, anakmu yang masih bayi ini, siapa yang mau mengasuh? Siapa yang mau memelihara?
Kalau kamu ibunya tidak mau memelihara, apalagi orang lain. Kamu jangan mencari jalan pintas seperti itu. Kamu harus memikirkan anak-anakmu. Dengan perkataan itu saya sadar, sekalipun dengan rasa sedih, namun saya berusaha ikhlas menerima takdir Tuhan seperti itu. Saya berlutut mohon ampun dan memohon agar Tuhan beri jalan yang terbaik untuk anak-anak kami, sehingga sekalipun mereka tunanetra namun jangan sampai menjadi beban siapapun, termasuk saudara-saudaranya. Waktu demi waktu berlalu, anak kami pun memasuki masa sekolah, dan sungguh Tuhan baik, anak-anak kami termasuk murid yang berprestasi dalam sekolahnya. Bahkan ketika sampai kuliah pun mereka menjadi anak yang berprestasi. Anak-anak kami mendapat beasiswa dari pemerintah. Dan anak-anak saya begitu berbakat dalam bidangnya. Bahkan dalam kekurangannya mereka bisa mandiri, mencari uang sendiri untuk keperluan mereka, bahkan bisa membantu kami selaku orang tuanya. Jika mereka mendapat penghasilan dari pementasan mereka, karena mereka adalah lulusan ISI yang sering ikut pentas dalang-dalang, karena mereka menekuni gamelan Jawa. Jadi sedikit banyak mereka mendapat penghasilan dari kemampuan mereka. Mereka sangat membantu kami yang sudah semakin tua dan potensi kami untuk kerja menurun. Mereka membantu kami dengan penghasilan mereka. Sejak saat itulah kami bersyukur. Dan kami menyesal bahwa kami dulu pernah protes sama Tuhan. Karena kami mengira bahwa Tuhan tidak adil dengan memberikan anak-anak yang difabel, padahal kami sendiri juga difabel. Namun ternyata Tuhan memiliki rencana yang indah di balik apa yang kami alami. Jadi semenjak saat ini, saya yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah merencanakan sesuatu yang buruk bagi anak-anaknya, apalagi yang benar-benar bersandar kepadanya dan bergantung kepadanya. Kiranya teman-teman dan saudara-saudariku terkasih juga berpendapat yang sama, bahwa Tuhan itu adalah tempat yang tepat untuk menyadarkan seluruh harapan dan masa depan kita semua. Demikian kesaksian saya. Kiranya ini bisa menjadi berkat yang akan menguatkan saudara-saudariku terkasih, sahabat DCC Radio. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan cinta kasih-Nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Kirim 8.4 kirim tombol.